Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, perkenalkan, saya Ita Farihayati, Guru Bimbingan dan Konseling dari MTSN 2 Pandeglang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi layanan bimbingan klasikal bagi siswa-siswi kelas 8 dengan tema Stop Bullying, Mari Bersahabat. Sahabat Rumah Belajar, tujuan layanan yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian bullying. Yang kedua, peserta didik dapat memahami sebab-sebab dan dampak negatif bullying. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami cara mencegah dan melawan tindakan bullying. Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang, baik secara fisik maupun psikologis, mengancam properti, reputasi, atau penerimaan sosial seseorang, serta dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Jenis-jenis bullying ada 4. Yang pertama, bullying secara verbal. Perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan tajam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, kata-kata yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, gosip, dan sebagainya. Dari ketiga jenis bullying, bullying dalam bentuk verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan. Dan bullying bentuk verbal akan menjadi awal dari perilaku bullying yang lain, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih tinggi. Yang kedua, bullying secara fisik. Yang termasuk dalam jenis ini adalah memukul, menendang, menampar, menggigit, mencubit, meludahi, dan merusak, serta menghancurkan barang-barang anak yang tertindas. Bullying yang ketiga adalah bullying secara relasional atau sosial. Adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghinaan. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang menyinggung. Bullying dalam bentuk ini cenderung perilaku bullying yang paling sulit dideteksi dari luar. Jenis bullying yang keempat adalah bullying elektronik atau lebih kita kenal dengan cyberbullying. Merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau merasa superior. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Dan yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Dampak negatif bullying bagi orang yang menjadi korban. Yang pertama, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Yang kedua, tertekan psikisnya atau kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lainnya. Yang ketiga, pergaulan sosial terganggu, seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Yang keempat, terganggu prestasi belajarnya, seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Sahabat Rumah Belajar, untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban bullying, antara lain yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Yang kedua,
Jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Yang keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Dan yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Sahabat Rumah Belajar, sedangkan untuk melawan pelaku bullying, kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau diganggu dan mengganggu. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Yang ketiga, jangan biarkan emosi terpancing. Yang keempat, jika melihat teman ada yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Kelima, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Dan yang keenam, catatlah tempat, orang-orang yang terlibat, dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru, atau pihak yang berwajib. Sahabat Rumah Belajar, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Terakhir, katakan tidak pada bullying. Stop bullying, mari bersahabat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.